Nomor 20, Siti melakukan percobaan IPA dengan alat praktik dan praktik seperti gambar di bawah ini. Di sini ada 2 buah gambar. Kemudian ada bagian yang di sini tidak ditarik, kemudian di sini bagian bawahnya tuh ditarik sehingga bagian dalamnya itu menggelembung. Nah, kemudian ketika balon B ditarik ke bawah, balon A ikut mengembang. Oke, percobaan ini dapat sebagai gambaran bahwa apa? Nah, ketika pada posisinya ini ditarik ke bawah, otomatis bagian poin A ini dia akan menggelembung, sehingga di sini menandakan bahwasanya saat kita itu menarik nafas, kita menghirup nafas, kita coba pegang dadanya. Ketika kita menarik nafas, dada kita itu akan mengembang. Otomatis di dalam paru-paru itu dia akan terisi oleh oksigen, sehingga paru-paru itu akan mengembang. Sehingga di poin A ini dianalogikan sebagai paru-paru, kemudian yang B itu dia sebagai si diafragmanya, sehingga yang benar adalah di option yang B. Jadi saat menarik nafas, paru-parunya itu akan mengembang. Nah, lanjut di nomor 21. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara berturut-turut. Nah, di sini saya sajikan dulu nih urutannya kalau misalnya pada saluran reproduksi pada pria. Jadi yang pertama itu dimulai dari testis, kemudian epididymis, lanjut di vas deferens, kemudian vas vesicula seminalis, lanjut di ductus ejaculatori, saya taruh di bawah dulu. Nah, kemudian lanjut di kelenjar prostat, lanjut di uretra, dan yang terakhir di penis. Sehingga dalam kasus soal di nomor 21 ini yang benar adalah yang B, jadi testis, kemudian epididymis, vas deferens, lanjut di uretra. Lanjut di nomor 22, perhatikan gambar berikut ini. Jadi disajikan sebuah gambar batang pohon. Nah, pernyataan yang menjelaskan pertumbuhan batang tumbuhan sehingga terbentuk anatomi seperti gambar itu apa? Nah, jadi dalam gambar ini itu ada merupakan salah satu dari pertumbuhan sekunder, di mana dari pertumbuhan sekunder itu menandakan suatu aktivitas dari jaringan meristem sekunder. Nah, meristem sekunder itu sendiri apa? Jadi meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah. Nah, contohnya itu adalah pada kambium pembuluh atau disebut sebagai kambium vaskuler dan juga kambium gabus atau yang disebut sebagai velogen. Nah, aktivitas kambium ini itu menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batang itu akan menjadi besar. Nah, aktivitas pembelahan kambium vaskuler yang ke arah dalam nanti dia akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar nanti dia akan membentuk floem sekunder. Nah, dari option A, B, C, D di sini yang lebih tepat itu adalah pada option yang C. Jadi jaringan yang mengalami pertumbuhan itu adalah pada kambium. Akibatnya itu tadi menghasilkan xilem dan juga floem. Nah, pertumbuhannya itu disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Lanjut di nomor 23, perhatikan gambar berikut. Nah, bagian tumbuhan yang menginspirasi gedung tersebut beserta alasan yang tepat itu apa? Nah, jadi gedung ini itu merupakan gedung yang dibangun di daerah gurun pasir di Doha, Qatar. Jadi, desain dari gedung ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus yang biasa hidup di padang pasir, baik secara bentuk maupun kemampuannya yang beradaptasi di lingkungan gurun pasir. Nah, jadi gedung ini tuh dia akan secara otomatis dapat membuka dan juga menutup tergantung pada intensitas radiasi matahari di siang hari, kemudian menyesuaikan suhu dan pencahayaan di dalam gedung. Nah, hal ini itu diadopsi dari perilaku si kaktus. Nah, tumbuhan kaktus itu kan biasanya akan membuka stomatanya di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari yang lebih terik. Nah, kalau misalnya pada malam hari, kaktus juga akan mengambil karbon dioksida dari lingkungannya dan tersimpan di vakuola untuk digunakan ketika fotosintesis berlangsung, terutama ketika terjadi pada siang hari. Jadi di sini poin yang benar adalah yang
C. Jadi bagian tumbuhannya itu terinspirasi dari stomata, alasannya karena nanti dapat membuka dan juga menutup sesuai dengan intensitas cahaya dan juga suhunya. Nah, lanjut di nomor 24, dalam percobaan untuk membuktikan peristiwa fotosintesis, kelompok Dika itu menyusun 6 perangkat percobaan Ingenhousz dan diberi perlakuan diletakkan pada tempat seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi ada 6 perlakuan. Nah, kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan prediksi yang tepat untuk jumlah gas oksigen yang dihasilkan dari yang paling banyak dulu ke yang paling sedikit. Nah, di sini saya jelaskan dulu ada NaHCO3. Ini merupakan soda kue. Nah, kira-kira fungsinya soda kue itu untuk apa? Jadi kalau misalnya dalam percobaan Ingenhousz itu tuh kadang ditambahkan si soda kue. Nah, soda kue itu dia berfungsi sebagai katalis. Jadi kalau misalnya katalis itu kan dia bereaksi tapi tanpa ikut bereaksi gitu. Nah, dalam reaksi fotosintesis itu ketika ditambahkan adanya soda kue, maka nanti akan menghasilkan jumlah karbon dioksida yang cukup tinggi, sehingga nanti fotosintesis itu akan berlangsungnya sangat cepat, sehingga oksigen pun yang akan dihasilkan juga akan semakin banyak. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini kan ada yang 5 gram, ada juga yang 10 gram. Berarti kalau misalnya semakin banyak soda kue yang dihasilkan, berarti nanti karbon dioksida yang dihasilkan itu kan juga akan banyak. Sehingga nanti berlangsungnya fotosintesis juga akan semakin cepat. Berarti yang nomor 3 itu yang kita dahulukan. Nah, dari A, B, C, D di sini yang nomor 3 itu ternyata yang lebih didahulukan adalah cuma di nomor poin B. Sehingga kita bisa langsung memilih bahwa yang di poin B ini adalah yang benar. Kayak gitu. Lanjut di nomor yang terakhir, Pak Karta gemar sekali makan jeroan ayam dan juga seafood. Nah, pada suatu ketika beliau itu mulai merasakan gejala demam, sakit diikuti nyeri, dan juga bengkak pada persendian. Nah, Pak Karta itu melakukan tes darah dan diperoleh kadar kreatinin hingga 2,3 mg per desiliter darah. Sementara kadar kreatinin normal untuk pria dewasa itu adalah 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Nah, sistem organ yang terganggu sehingga menyebabkan gejala tersebut itu apa? Jadi kalau misalnya kita analisis nih, jeroan itu kan merupakan salah satu makanan dengan kadar kolesterol yang cukup tinggi. Nah, selain itu, jeroan itu juga mengandung lemak jenuh yang tinggi dan juga purin. Nah, inilah mengapa kalau mengkonsumsi dari jeroan terlalu banyak itu dapat menimbulkan resiko kesehatan terutama pada di kolesterol tadi. Sehingga di sini nomor 25 jawaban yang tepat adalah nanti akan terganggunya sistem peredaran darah, kemudian di pencernaan dan juga ekskresi.